Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kembali dipertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita, mempelajari perkara yang berkaitan dengan tauhid, suatu perkara pokok dasar di dalam agama ini. Penting bagi kita untuk selalu belajar, menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu agama yang cukup untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengannya. Imam Ibnul Jauzi menjelaskan bahwasannya inna awwalat talbis iblis as-saddu anil ilm. Sesungguhnya di antara penyimpangan yang diinginkan oleh iblis dari manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, yakni dari ilmu din. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Dan kalau seseorang sudah padam cahaya yang menerangi dalam perjalanan hidupnya, maka dia berada dalam kegelapan. Ketika seorang berada dalam kegelapan, maka syaitan bebas untuk menyesatkannya, menggiringnya kepada kebinasaan, kepada sesuatu yang membahayakan sebagaimana yang diinginkan oleh syaitan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, menunjukkan kepada kita sekalian pentingnya kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Dan ilmu agama ini adalah cahaya yang menerangi kita dalam perjalanan kehidupan yang fana ini. Hanya dengan ilmulah kita terus bisa melangkah mengarungi kehidupan ini, berjalan pada apa yang Allah cintai dan ridhai, hingga akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang jauh dari ilmu dan tidak memiliki ilmu, maka terkuranglah cahaya yang ada pada dirinya, bahkan padam ketika ilmu itu tidak ada sama sekali, yang akhirnya dalam keadaan kegelapan syaitan sangat mampu untuk mendominasi, menguasai dan mencelakakan seorang anak Adam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang memudahkan bagi kita sekalian kebaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kemudian pembahasan kita adalah perkara-perkara atau amal yang mengurangi tauhid, bahkan dapat membatalkannya. Mengurangi tauhid karena ini adalah perkara-perkara yang umumnya menjadi jembatan yang menjembatani dan menyeret seorang ke dalam kesyirikan, terutama syirik besar yang akhirnya membatalkan tauhid, membatalkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bagian-bagian ini, perlu kita pahami dengan baik apa yang Allah firmankan tentang nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam
tentang sifat beliau yang Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan Allah SWT dari golongan kalian. Amat berat baginya apa-apa yang memberatkan kalian. Sangat ingin kalian beriman. Dan beliau sangat santun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah SWT sebutkan di antara sifat Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, yaitu sangat menginginkan keimanan pada kalian. Sangat menginginkan keimanan pada kalian. Itulah Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang keadaan beliau. Keadaan beliau bagi kita umatnya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istauqada nara. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan manusia, dengan umat manusia semua, perumpamaannya adalah seperti seorang yang membuat api unggun, ya. Falamma adha'at ma haulahu ja'ala al-firash wa hadhihi ad-dawab allati taqa' fin nar yaqa'na fiha. Setelah api ini besar, maka hewan-hewan seperti rayap, ya, yang melata atau yang terbang itu ingin menghampiri api tersebut dan masuk ke dalamnya. Faja'ala ar-rajulu yahjizuhun wa yaglibannahu. Kemudian orang ini pun berusaha menghalangi hewan-hewan yang hendak masuk ke dalam api tersebut. Akan tetapi dia pun terkalahkan karena banyaknya hewan tersebut dan mereka mencari-cari jalan lain dan mendesak untuk bisa mendekat dan memasuki api itu. Fayaktahimna fiha. Akhirnya hewan-hewan itu pun masuk ke dalam api tersebut. Fa ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku keadaannya seperti itu, seperti laki-laki tadi yang menghalangi hewan tersebut masuk ke dalam api. Aku memegang tali-tali pinggang kalian. Aku menarik-narik kalian, jangan sampai kalian masuk ke dalam api. Halumma anin nar, halumma anin nar. Ayo mari menjauh dari api, mari menjauh dari api. Fataglibuni, tapi kalian mengalahkan aku. Ini kalian mendominasi keinginan kalian sehingga kalian masuk ke dalam api tersebut. Taqahamun fiha, sehingga kalian masuk ke dalam api tersebut. Yani Nabi SAW memberikan permisalan kepada kita sekalian, perumpamaan keadaan beliau yang sangat ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi sangat disayangkan justru kita tidak menghiraukan apa yang beliau lakukan untuk menghalangi kita dari api neraka. Kita kurang peduli dengan apa yang beliau alaihissalam lakukan agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Kita justru lebih memilih jalan kita sendiri. Kita lebih menyenangi dan api tersebut nampaknya sangat membuat kita tertarik sehingga kita ingin masuk, padahal itu akan menenggelamkan dan membinasakan kita sekalian. Itulah Nabi kita yang mulia alaihissalam. Ya, gambaran bagaimana beliau benar-benar sangat ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Hanya saja kitanya, umat manusia secara umum, yang tidak memperdulikan apa yang menjadi seruan, larangan dan peringatan-peringatan beliau, sehingga akhirnya tidak bisa dihindari, ya,
umat manusia pun lebih memilih jalannya menuju api neraka daripada keselamatan yang Rasulullah SAW peringatkan kita darinya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk kita ketahui tentang keadaan Rasulullah SAW, karena perkara-perkara yang akan kita pelajari nanti adalah hal-hal yang Nabi SAW peringatkan. Nabi SAW peringatkan untuk tidak kita lakukan karena ini akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Nabi sangat menginginkan iman kita terus berada dalam keselamatan, dalam keimanan. Ya, Nabi SAW ingin kita itu selamat dari kebinasaan, dari api neraka. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita peringatan-peringatan ini. Nabi SAW melarang kita perbuatan-perbuatan ini yang akan menjadi jalan menjerumuskan ke dalam kebinasaan, ke dalam api neraka. Ya, inilah yang akan kita bahas, yaitu perkara-perkara yang mengurangi tauhid, yang akan menjadi jalan menjerumuskan ke dalam syirik besar. Dari apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak melakukannya. Okelah, mungkin kita akan mengatakan di awal pertama kali mengerjakannya kita merasa nggak ada urusannya dengan kerusakan tauhid, kerusakan iman. Ini adalah apa yang kita lakukan dalam rangka kebaikan yang kita inginkan. Ya. Inilah yang akhirnya menjadi kesamaran. Karena banyak orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang diingatkan oleh Rasulullah ini, maksudnya adalah baik. Maksudnya ingin kebaikan. Ketika seorang tahu, mengimani Rasulullah lebih tahu kebaikan dan lebih ingin kebaikan buat kita, maka harusnya dia lebih memilih untuk memperhatikan peringatan Rasulullah daripada apa yang menjadi keinginan-keinginan dia dalam kebaikan itu. Karena kalau memang benar niat dan keinginan baiknya itu akan menyampaikan kepada kebaikan, tentu Rasulullah tidak akan memperingatkan dia untuk jangan melakukannya. Kalau kita paham Rasulullah itu sangat ingin kita beriman dan sangat ingin kita selamat dari api neraka, tentu mengikuti Rasulullah SAW adalah yang harus kita dahulukan daripada mengikuti apa yang menjadi perkiraan-perkiraan kita yang mungkin awal pertama kali melakukannya gak ada sama sekali kejelekan yang dilakukan. Tapi sangat disayangkan Rasulullah yang lebih tahu apa yang kita lakukan itu justru adalah jalan menuju kebinasaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita perhatikan, ketika kita paham hal ini dengan baik, akan menjadi jelas apa yang kita maksud di awal ini. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkara-perkara yang mengurangi tauhid, bahkan dapat menyeret kepada hal-hal yang membatalkan tauhid itu, yang pertama al-gulu fis salihin, sikap melampaui batas kepada orang-orang soleh. Sikap melampaui batas kepada orang-orang soleh. Orang soleh ada bagian dalam agama ini untuk kita muliakan, kita hormati. Orang soleh siapapun itu, tentu dalam diri kita terdapat keinginan, faktor yang membuat kita untuk mencintainya, memuliakannya. Akan tetapi segala sesuatu memiliki batasan. Ketika seorang tidak memahami batasan ini, maka kebaikan yang dilakukan pun akhirnya melesatkan dia kepada kejelekan. Di antaranya ini, mencintai, menghormati orang saleh, itu kebaikan. Tapi ketika seorang tidak paham batasannya, maka bisa
justru malah melesatkan kepada kejelekan, kebinasaan. Makanya di antara perkara yang mengurangi tauhid bukan mencintai dan menghormati orang soleh itu, bukan memuliakan orang soleh, bukan, tapi sikap berlebihannya, tetapi tidak mengerti batasannya, sehingga seorang ungkapkan rasa cintanya dengan berlebihan, akhirnya yang awalnya itu adalah kebaikan malah justru menyeret dia kepada kebinasaan, bahkan syirik besar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wal gulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum il gulu." Jauhi oleh kalian sikap melampaui batas. Sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian sikap melampaui batas yang ada pada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian, sikap melampaui batas dalam segala hal itu kejelekan. Maka kita harus tahu masing-masing batasan dari setiap perkara yang kita laksanakan. Melampaui batasan dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat membawa kepada kebinasaan, di antaranya rasa cinta, penghormatan kepada orang soleh. Dia kebaikan, dia adalah perkara yang diajarkan oleh agama kita. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kita. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kita. Dan bukan golongan kami orang-orang yang tidak menunaikan dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara kita. Nabi SAW mengajarkan kita, masing-masing itu ada bagiannya. Anak-anak untuk disayangi, orang tua untuk dimuliakan, orang alim kita kenali haknya, dan berikan masing-masing haknya itu sesuai dengan porsinya. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi kalau dia diberikan dan dilakukan dengan berlebihan di dalam hak yang Allah tempatkan orang alim itu pada tempatnya, ini jadi terlarang dan tidak dibenarkan, bahkan membawa kepada kesyirikan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini yang sering kita jelaskan dan jamaah mungkin sering mendengarnya, yakni apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, penjelasan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas pernah menjelaskan tentang berhala-berhala yang dahulu disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, Allah berfirman dalam surat Nuh, di mana para penyembah berhala berkata kepada kaumnya, "La tadarunna alihatakum." Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. "Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasra." Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra. Jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian ini. Ibnu Abbas mengatakan, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Itu adalah nama-nama dari orang-orang soleh yang dulu pernah ada pada zaman Nabi Allah Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim anin sobu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansoban. Ketika orang soleh ini wafat, maka
mereka pun bersepakat untuk membuat patung dengan rupa-rupa mereka, diletakkan di tempat mereka biasa bermajelis. Ya, ini tempat dulu mereka bermajelis, mengajarkan kebaikan atau yang lainnya, dibuat patung untuk mengenang mereka, orang-orang soleh tersebut. Dan patung-patung ini pun dinamai dengan nama-nama mereka. Falam tu'bad. Awal pertama kali dibuat, patung ini enggak disembah. Hatta idza halaka ulaik. Sampai ketika para pembuat patung yang membuatnya dengan niat baik wafat. Yang membuat patung itu wafat. Ya. Ganti generasi berikutnya. Wa nusikhal ilm. Dan ilmu berkurang. Hilang. Karena setiap harinya ilmu itu tergerus. Ya. Awal yang membuatnya nggak ada niat apa-apa kecuali memuliakan orang soleh dengan membuat patung-patung itu. Ganti generasi, ilmu sudah mulai tergerus dan hilang. Ubidat. Pada akhirnya, di kemudian hari, patung itu disembah. Ya, lama-kelamaan patung itu disembah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini dalil jelas sekali bagaimana mencintai orang soleh itu kalau kita nggak mengerti batasannya, melampaui batas, membabi buta untuk mengungkapkan rasa cinta dan penghormatan kepada mereka, ini berbahaya, dapat menyeret kepada kebinasaan. Oke lah, orang yang pertama kali melakukan itu dalam mengungkapkan rasa cinta tidak ada dan tidak terjerumus, tapi orang-orang yang setelahnya, kita tidak menyalahkan orang solehnya. Orang soleh itu ada timbangan amal dan kebaikan mereka tersendiri di sisi Allah. Yang jadi masalah kita nih yang masih hidup. Generasi-generasi selanjutnya, orang soleh itu bukan berarti kita nafikan perjuangannya, kebaikannya. Enggak, mereka punya hitungan di sisi Allah. Tapi menyikapi mereka berlebihan, jangan. Nanti akan membawa kepada kebinasaan. Sudah ada contoh dari perjalanan manusia. Akhirnya orang soleh itu disalahgunakan kecintaan kepada mereka menjadi jalan syaitan, karena ilmu tidak ada, menjadi jalan bagi syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik besar, penyembahan kepada selain Allah dengan mengatasnamakan orang soleh. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Berikut beberapa contoh atau macam-macam sikap berlebihan yang diharamkan oleh agama kita terhadap orang soleh yang dapat membawa kepada syirik besar. Yang pertama, al-mubalaghatu fi madhihim. Sikap berlebihan dalam memuji orang soleh. Enggak boleh. Puji orang soleh itu sewajarnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ini yang telah membuat orang-orang Nasrani akhirnya mengatakan Isa adalah anak Allah. Nabi SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku. Jadi Nabi SAW tuh tahu kedudukan beliau dan tahu kewajiban umat dalam memperlakukan beliau. Tapi kalau sampai berlebihan, Nabi pun gak mau. Jangan berlebihan dalam memujiku. Bukan seperti itu caranya dalam menghormati beliau. Beliau gak suka untuk dipuji berlebihan. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana dulu orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Sungguhnya saya ini hanyalah hamba. Maka katakan oleh kalian Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jangan berlebihan.
Orang Nasrani dulu berlebihan dalam memuji Isa. Akhirnya menyeret mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, titisan Allah, atau bagian dari Allah, Trinitas. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, maka harus kita perhatikan. Mau memuji Rasulullah, menyanjung beliau, harus tahu batasannya. Dan kita saksikan ya banyak kaum muslimin, wabil khusus orang-orang Indonesia ya, yang tidak dasarnya tidak berbahasa Arab, ini banyak tidak mengerti ada sebagian lafaz-lafaz yang mereka ucapkan dengan maksud memuji Rasulullah, tapi itu sebetulnya berlebihan. Bahkan dengan perkataan itu mereka menyekutukan Allah. Seperti ya kita sering mendengarkan syair ucapan ya yang di dalamnya terdapat perkataan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Engkaulah matahari, engkaulah purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Ini berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Ini berlebihan dalam memuji Rasulullah. Ini syair dalam rangka memuji Rasulullah. Tapi ini berlebihan. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Allah berfirman dalam kitabnya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Allah itu nur. Kalau dikatakan Muhammad nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya, ini dapat berarti Muhammad itu di atas Allah. Bukankah ini berlebihan? Sangat berlebihan. Tapi kita nggak sadar dengan ucapan itu, dengan maksud mencintai Rasulullah, memuji beliau, menyeret, melebihkan Rasulullah bahkan di atas Allah itu sendiri. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan ya. Di antaranya lagi perkataan-perkataan syair, saya nggak lupa tidak hadir dalam ingatan saya ini disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin, yakni pujian kepada Rasulullah dalam syair juga, bahwasanya Rasulullah itu tahu perkara gaib. Tahu perkara gaib. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit atau di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah. Jadi ilmu tentang perkara gaib adalah milik Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi ada syair dalam rangka memuji Nabi SAW, menyebutkan bahwasanya Muhammad itu tahu perkara gaib. Ya, disebutkan dalam syair ini bunyinya begini: fa inna min judika dunya wa dharratiha. Sesungguhnya di antara kedermawananmu ya adalah dunia dan apa yang ada di dalamnya dari kebaikan-kebaikan. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara bagian dari ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Tentang apa yang dahulu sudah dicatat oleh Allah. Itu bagian dari ilmumu, kamu udah tahu itu. Ini berlebihan. Ya, ini berlebihan. Ini maksudnya apa? Memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Taala, perhatikan, harus kita memiliki sikap kritis. Kalau ada syair-syair ya yang sifatnya puji-pujian kepada Rasulullah, ini ditanya lagi. Terutama kepada orang-orang yang tahu bahasa Arab, yang berakidah dengan akidah yang lurus, tanya ini boleh nggak dibaca, ini berlebihan nggak dalam memuji. Jangan sampai kita nggak sadar kalau perbuatan itu kita lakukan malah membuat kita terjerumus dalam syirik besar. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi
apa-apa yang beredar di tengah-tengah manusia dari cerita, omongan dan seterusnya tentang orang soleh, kuburan di kuburan mereka, bahwasanya orang soleh itu begini dan begitu, bisa mendengar orang-orang yang meminta kepada mereka. Orang soleh itu mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadanya, dia akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya setelah matinya, sehingga orang soleh ini akhirnya diminta dan dipersembahkan ibadah, permintaan tolong kepada mereka setelah matinya. Ini termasuk perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang mereka mendatanginya melalui pintu ini, yaitu sikap berlebihan dalam memuji orang soleh, meninggikan mereka, menghormati mereka. Dan umumnya yang disebar daripada keutamaan-keutamaan itu adalah dongengan-dongengan tanpa ada dasar yang benar menurut Al-Quran dan hadis yang sahih dari dasar ilmiah agama kita yang mulia, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua di antara sikap berlebihan dalam memuji dan meninggikan orang soleh, taswirul aulia wa salihin, membuat gambar rupa-rupa mereka, baik rupa-rupa itu yang memiliki bayangan seperti patung atau yang tidak memiliki bayangan, ya. Ini berbahaya ketika kita menggambar atau membuat gambar-gambar orang soleh dalam rangka menghormati mereka. Bapak Ibu sekalian tentu pernah melihat ada orang yang jualan makanan, di situ ada gambar orang yang menampakkan kesolehan pakai sorban dan seterusnya. Ya, ditaruh di tempat dagangnya. Dan sebagiannya itu meyakini bahwasanya itu akan menarik keuntungan buat mereka. Artinya akan menghindarkan dari bala, akan membuat laris dagangan mereka, dagang makanan mereka, ditaruh foto orang soleh itu. Ya kan? Dan juga ada orang-orang yang meletakkan foto-foto orang soleh itu yang memang punya keyakinan ibadah dengan menghadap atau dengan adanya patok orang soleh itu membuat kita jadi lebih khusyuk. Karena kita selalu merasa diperhatikan oleh guru-guru kita. Kan ada yang seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dulu sebagian sahabat ada yang hijrahnya 2 kali. 1 kali ke negeri Habasyah, Ethiopia, yang dikuasai oleh Romawi, orang-orang Nasrani atau kaki tangan Romawi. Yang kedua ke kota Madinah. Sebagian mereka yang hijrah ke Habasyah, yang pernah hijrah ke Habasyah adalah salah satunya istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu cerita kepada Rasulullah SAW apa yang dia dapatkan waktu dahulu ke Habasyah. Dia diterima, welcome orang-orang Habasyah. Kedatangan para sahabat yang lari mencari suaka karena enggak aman di kota Mekah di dalam beragama. Tapi mereka menyaksikan di sana yang umumnya orang Nasrani, mereka lihat di tempat-tempat ibadah mereka, gambar-gambar yang banyak. Kota ibadah itu banyak gambar. Dan ini masih sampai sekarang mereka lakukan. Bapak Ibu coba main di rumah sakit mereka. Oh, yang di Salemba, kan ada rumah sakit tuh. Coba main. Awal pertama kali kita masuk udah kita diperlihatkan dengan gambar-gambar, gambar orang soleh yang begini, yang begini. Oh. Maka diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang kalau orang-orang soleh mereka mati, mereka buat gambar-gambar, patung-patung buat orang-orang soleh tersebut. Dibuat rupa-rupa orang-orang soleh tersebut untuk mengenang atau yang lainnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka itu
seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena dengan sebab gambar-gambar yang dibuat itu manusia jadi berlebihan sehingga menyembah orang-orang soleh tersebut. Terutama ketika gambar-gambar itu adalah gambar yang berupa gambar yang memiliki bayangan, itu patung-patung. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dan kata Nabi SAW, ulaika hum syirarul khalq, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini orang soleh kita cintai, kita muliakan, tapi berlebihan dalam membuat gambar-gambar mereka sampai ada keyakinan ibadah itu akan khusyuk kalau di depan gambar mereka. Ya, ada suatu keberagamaan bahwasanya orang soleh itu dengan kita letakkan gambar mereka, mereka lihat kita dalam beribadah sampai sedemikian rupa. Ya. Ini sikap berlebihan kepada orang soleh. Orang soleh itu manusia biasa sama kayak kita. Ketika mereka nggak ada, ya udah, mereka nggak tahu perkara gaib, mereka nggak bisa lihat kita, dan kita beribadah kepada Allah untuk Allah, mengharap penilaian Allah, bukan mereka. Ya, tapi membuat gambar seperti ini telah menjadi contoh buat kita. Apa yang terjadi pada umat terdahulu itu menjerumuskan ke dalam syirik besar, ya, dalam syirik besar. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, di antara perkara yang sangat dilarang oleh agama kita, membuat gambar-gambar, melukisnya dengan tangan, itu terlarang dalam agama kita. Selain itu dapat menjadi pintu manusia jatuh ke dalam kesyirikan, yang kedua itu pun termasuk sikap menandingi Allah SWT dalam apa yang Allah ciptakan manusia dengan bentuk-bentuk mereka. Makanya kata Nabi, inna asyaddan nas adzaban yaumil qiyamah al-musawwirin. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti para perupa-perupa makhluk hidup itu. Para perupa-perupa makhluk hidup yang menggambar makhluk hidup dengan tangannya. Gimana dengan foto-foto yang ada sekarang seperti kamera? Sebagian para ulama mengatakan itu tidak termasuk. Karena kamera itu bukan menggambar dengan tangan, tapi dia hanya menangkap bayangan dan mencetak. Tapi yang masuk dalam larangan adalah yang menggambar dengan tangan itu. Makanya pernah ada seorang datang kepada Ibnu Abbas yang menjelaskan pekerjaan dia itu tukang gambar. Maka Ibnu Abbas mengatakan, silakan kamu gambar, tapi jangan gambar makhluk hidup. Kalau mau gambar pohon, gambar pemandangan, gambar sketsa masjid yang bermanfaat, gak apa-apa. Tapi makhluk hidup jangan. Ya, karena itu yang dimaksud oleh Nabi SAW utamanya larangan atau ancaman bagi para perupa makhluk hidup. Selain dia adalah pintu yang dapat membawa kepada kesyirikan, apalagi yang digambar itu adalah makhluk hidup dari orang-orang soleh. Yang kedua, dia juga termasuk bagian dari menandingi Allah dalam apa yang Allah bentuk dan ciptakan manusia di dalamnya. Oleh sebab itulah itu tidak disukai dalam agama kita dan terlarang, ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, dua hal bagian dari sikap berlebihan terhadap orang soleh yang mengurangi dan dapat menyeret ke dalam kesyirikan yang membatalkan tauhid. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya ini tentang masalah tabarruk, ngalap berkah. Insya Allah Ta'ala, ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Mari kita masuk ke diskusi. Kami persilakan, mungkin ada pertanyaan dari kami persilakan. Mohon Pak Saiful, tolong siapa Pak? Ini nih Pak. Kemudian yang sudah terbiasa bertanya, gak usah ya, yang jarang ya ini. Maaf. Yang belum pernah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait apakah kita bisa atau boleh mendoakan orang soleh yang sudah meninggal? Kita bisa atau boleh mendoakan orang soleh yang sudah meninggal? Ya. Yang kedua, apakah kita bisa meminta tolong orang soleh yang sedang hidup, yang sudah masih hidup untuk mendoakan? Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya jawab dulu. Ya. Pertama, mendoakan orang soleh yang sudah wafat benar, karena orang yang wafat lebih butuh kepada orang yang hidup daripada orang yang hidup kepada orang yang wafat. Orang yang udah wafat justru butuh orang yang hidup untuk ngedoain. Makanya kita disyariatkan ada orang wafat siapapun itu dari kaum muslimin untuk menyolatkannya. Sholat jenazah. Sholat jenazah kita ngapain? Doain dia. Kita ziarah kubur. Ngapain tujuannya? Doain penghuni kubur. Makanya kita ada doa. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita meminta keselamatan buat kami dan buat kalian, wahai para penghuni kubur. Doain. Jadi orang yang sudah wafat lebih butuh kepada yang hidup. Bukan sebaliknya, yang hidup butuh kepada yang sudah wafat. Yang sudah wafat ya sudah selesai kehidupannya. Mereka yang butuh kepada kita untuk kita mendoakan mereka. Jadi benar sekali, orang yang soleh yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kepada mereka, kehormatan dan pemuliaan mereka, mendoakan mereka agar Allah menerima amal mereka, agar Allah meninggikan derajat mereka. Benar, mendoakan mereka. Bukan kita yang minta doa kepada mereka yang sudah mati, salah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup? Pertama, meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Yang pertama, orang itu diharapkan besar akan doanya yang mustajab. Contoh orang tua, orang yang jelas kesolehannya, yang ada harapan besar kalau doanya mustajab. Orang tua sama anaknya mustajab. Orang soleh yang memang dia jelas kesolehannya mustajab. Pertama, ya itu nggak apa-apa. Yang kedua, tidak ada unsur buruk sangka kepada Allah. Artinya kita juga doa, bukan buruk sangka kepada Allah. Karena ada orang yang minta doa kepada orang soleh, dasarnya dia nggak pede doa sendiri, nggak boleh. Kenapa lo nggak doa sendiri? Wah saya kalau doa sendiri kayaknya nggak mantep. Wah nggak boleh. Doa itu kayak sholat. Allah suruh kita sholat. Emang boleh kita nitip sama orang soleh, sholatin buat saya? Kan nggak boleh. Asalnya ya perintah kita untuk berdoa kerjain sendiri. Asalnya kita diperintahkan sholat kerjain sendiri, nggak boleh nitip-nitip sama orang. Hanya saja untuk doa ini ada bagian itu. Makanya nggak boleh kita ketika minta doa sama orang soleh atau yang diharapkan doanya mustajab atas dasar buruk sangka kita kepada Allah. Kalau kita doa sendiri nggak bakal diterima. Kalau itu dasarnya ini nggak benar. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan ada pengkultusan terhadap orang soleh tertentu. Jangan ada pengkultusan. Wah ini orang soleh ini, pokoknya doa dia pasti mustajab. Nah, kalau seperti itu nanti jadi bahan jadi bahan permainan, jadi berlebihan jadinya. Ya, bahkan gak sedikit ada orang yang gak bertanggung jawab, ya, menjadikan ini sebagai pendaringan tuh ya Pak. Jadi mendoktrin manusia, ya udah minta doa sama saya, tapi duitnya sini keluarin.
Nanti saya doain, saya tiup, saya sembur, kelar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pengkultusan terhadap orang itu. Dengan mengkhususkan orang ini pasti mustajab. Kalau sampai seperti itu nggak boleh. Karena dengan pengkultusan itu akhirnya ya terjadi sikap berlebihan dan jadi bagian permainan dalam agama ini. Jadi diduitin malah, jadi doa jadi proyek. Ya, jangan sampai ada itu. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan juga, ya, jangan ada ketergantungan kepada yang kita minta doa. Ketergantungan kita kepada Allah. Tapi kalau ada sikap ketergantungan, ya, bahwasanya doa dia itu pasti yang membuat kita jadi mendapatkan yang kita inginkan. Wah, ini udah nggak benar. Karena doa hakikatnya hanya sebab. Kita bergantung bukan kepada sebab, tapi kepada pencipta, penguasa, penentu sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ada perendahan diri kepada orang yang kita mintakan doa. Kalau ada sampai perendahan diri dan bergantung kepadanya, itu mengurangi tauhid. Oleh sebab itulah ini hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antara sifat mereka, mereka tidak minta untuk diruqyah. Ruqyah disyariatkan dalam agama kita, tapi meminta orang meruqyah kita nggak disukai, bukan haram. Kenapa nggak disukai? Bukankah ruqyah cuma doa? Karena di dalamnya akan membuka pintu ketergantungan dan merendahkan diri kepada orang lain dengan meminta, sehingga nggak disukai. Ya, kenapa kita nggak ruqyah sendiri? Kenapa kita nggak berdoa sendiri? Makanya minta doa kepada orang lain ini. Jangan sampai ada ketergantungan kepada orang tersebut. Itu harus diperhatikan. Jadi nggak ada masalah minta doa kepada orang yang soleh, yang terutama doa mereka diharapkan mustajab, seperti orang tua kepada anaknya, doa musafir, orang yang safar, ya kan, doa musafir kan mustajab, ya seperti itu. Tapi harus diperhatikan hal-hal ini. Jangan didasari atas dasar kita buruk sangka kepada Allah, jangan ada pengkultusan, dan jangan bergantung kepada doa tersebut sampai kita merendahkan diri kepada orang lain dalam meminta-minta doa seperti itu. Mungkin ini, wallahu taala alam bisawab. Ya, baik, persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada nggak para sahabat, kalau sahabat minta doa kepada Rasulullah sering, Ustaz, ya? Tapi pernah nggak ketika Rasulullah sudah meninggal, sahabat minta doa kepada sahabat yang lain yang lebih soleh? Itu yang pertama. Terus kedua, tadi ada hadis Ustaz mengatakan bukan termasuk golonganku orang yang tidak memberikan hak-hak kepada orang alim, gitu, Ustaz, ya? Ada nggak batasan-batasan hak atau definisi yang lebih definitif tentang haknya apa aja, gitu, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sahabat di antara mereka saling meminta doa kepada yang lainnya, ada yang disahihkan para ulama, yaitu kisah Umar, yang pernah pada zaman Umar itu terjadi kemarau panjang. Kemudian mereka hendak beristighosah, meminta hujan, ya, meminta hujan kepada Allah, istisqa. Kemudian Umar menyuruh paman Rasulullah yang berdoa, minta hujan. Dan di antara yang dikatakan oleh Umar, ya Allah, dahulu kami ketika kemarau berkepanjangan, kami mendatangi Rasulullah untuk meminta hujan kepadamu. Nah, sekarang kami meminta dengan mendatangi kerabatmu, meminta kepadamu untuk menurunkan hujan kepada kami. Ya, maka Allah pun menurunkan hujan kepada mereka. Istisqa ini ada. Ini menunjukkan para sahabat, ya, terutama di antara mereka yang saleh, paman Nabi itu Abbas bin Abdul Muthalib, ya, ini mereka meminta orang yang masih hidup untuk mendoakan buat mereka secara umum. Ini nggak ada masalah, insya Allah. Tapi dengan hal-hal yang harus diperhatikan. Umar pun ikut berdoa di situ. Ya, dan Umar juga pastinya tidak bergantung dan tidak ada perendahan diri kepada Abbas
dan gak ada pengkultusan ketika itu dari hal-hal yang harus diperhatikan, dan bukan atas dasar buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk doa sendiri, karena pada akhirnya mereka berdoa semua kepada Allah untuk hujan ini. Ya, tapi itu pernah terjadi bahwasanya para sahabat di antara mereka saling minta doa satu dengan yang lainnya. Terutama ketika meminta orang lain mendoakan mereka, di mana kebaikannya bukan hanya kepada yang meminta, tapi juga kepada yang berdoa. Seperti misalnya orang yang mau safar, ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, yakni seorang sahabat, saya lupa namanya, mengatakan kepada salah seorang lainnya, ketika mau safar jangan lupakan untuk mendoakan kami, karena orang yang musafir atau karena doa seorang kepada saudaranya yang tidak di hadapannya, maka malaikat mengatakan amin, mengaminkan doanya, dan mengatakan engkau pun mendapatkan seperti yang kau minta buat saudaramu. Ya, jadi doa itu kebaikannya bukan hanya kepada yang meminta doa untuk didoakan, tapi juga kepada yang berdoa. Seperti seorang berdoa untuk saudaranya yang gak ada di hadapannya, maka hakikatnya dia itu doa buat dia juga, karena malaikat mengaminkan doanya dan malaikat pun mendoakan dia mendapatkan seperti permintaan dia untuk saudaranya tersebut. Jadi seperti itu. Itu pernah terjadi pada para sahabat. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Hak orang alim, yaitu ya kita hormati ya dengan wajar, ya kita hormati dengan kewajaran, ya dengan apa-apa yang ma'ruf, bahwasanya mereka itu ya berbeda dari umumnya orang banyak yang juga harus kita hormati. Ya tentu pada mereka ada perbedaan. Semua manusia ya ada bagian untuk kita hormati, tapi orang alim memiliki keistimewaan tentunya yang nggak boleh disamakan dengan mereka, tapi dengan kewajaran dan batasan dan tidak berlebihan. Dan ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku, ya, dan dikembalikan juga kepada batasan dalam agama kita dari berlebihan atau tidaknya, ya. Adapun bagaimana detail rinciannya maka bisa jadi berbeda di suatu negeri, di satu tempat dengan tempat yang lain, seperti itu. Tapi yang pasti jangan sampai melewati batasan syariat itu saja. Dan bagaimana cara mengungkapkan menghormatinya tentu berbeda di sebagian tempat dengan tempat yang lain. Wallahu alam. Seperti contohnya begini. Di Timur Tengah sana, di Saudi ya, atau Timur Tengah, ketika orang alim itu dicium jidatnya. Tapi kan di sini nggak biasa kita, ya kita cium jidatnya ustadz, ya ustadznya juga geli, ya kan? Dia beda. Di sana biasa dicium jidatnya, ya. Kalau di sini kan kita nggak biasa seperti itu. Apalagi ini nggak kenal nih ustadz siapa, main cium-cium aja jidatnya, kan seperti itu. Wallahu taala alam. Yang penting batasannya nggak sampai melampaui batasan agama, ya. Mungkin itu, mungkin ini dulu. Iya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pagi ini sangat baik sekali kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi Ustadz. Tidak ada salahnya kalau kita ingin tanya Ustadz. Ini pengalaman saya sendiri. Iya. Mahasiswa saya tahun 79, S1 Fakultas Sosial Politik, mengadakan reuni Ustadz. Ada kurang lebih 40 orang. Reuni pertama tahun yang lalu saya datang. Dosen yang masih hidup yang bisa datang saya. Masya Allah. Pada waktu itu. Lalu 14 Desember kemarin saya nggak bisa datang karena ada acara lain. Ternyata mahasiswa saya itu membuat karikatur atau lukisan atau gambar wajah saya. Wah, mencintai Bapak sekali dia. Enggak tahu ini saya. Tiba-tiba gambar itu dikirim per pos ke rumah saya karena saya nggak hadir. Saya terima tapi tidak saya pasang. Saya letakkan biasa aja. Karena aku yakin saya juga tidak suka terhadap gambar-gambar
seperti saya di gambar itu. Apakah ini termasuk mengkultuskan diri, syirik, atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pastinya dapat kita lihat bahwasanya itu menunjukkan kecintaan para murid-murid kepada dosennya, terutama bapak tentunya yang digambarkan itu. Makanya saya bilang tadi, di sini awalnya itu sebetulnya asalnya itu ini kebaikan. Orang mengungkapkan rasa cinta, hanya saja dia nggak mengerti bagaimana batasannya, ya kan? Tapi apa yang menjadi niat dasar dia itu kita tahu kebaikan. Mereka mencintai dosennya dan seterusnya. Hanya saja mereka perlu bimbingan sedikit. Bahwasanya silakan nggak masalah, benar kalian hormati dosen kalian, guru kalian. Salah kalau kalian melupakan mereka. Ya. Tapi ya itulah akhirnya kalau kita melampaui batas pun akhirnya tidak baik. Saya kira yang mereka lakukan nggak sampai pada kesyirikan untuk melakukan itu, ya. Tapi tentunya bapak juga sudah benar dalam menyikapinya. Ini nggak perlu dipajang, ya. Apalagi siluet itu bayangan doang atau ada karikaturnya Pak ya? Ada karikatur, jadi jelek dong kita ya. Kan karikatur ya. Ya disimpan aja untuk menghargai mereka. Kalau ada kesempatan kita kasih tahu lah, nggak usah lah. Cukupkan foto ada ini banyak. Ya nggak usah digambar tangan seperti itu. Tapi wallah alam kita nggak melihat mereka melakukan itu dalam rangka melampaui batas untuk bapak. Ya jadi bapak benar sekali untuk tidak usah memajangnya, simpen saja ya, atau bagaimanalah ya. Dan kalau ada kesempatan tentunya bisa kita nasihati sedikit mereka agar bisa lebih baik lagi dalam mengungkapkan penghormatan, pemuliaan kepada guru mereka. Siapapun mereka, kan bukan harus kita, kan nanti mungkin ada guru yang lainnya. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya Pak.